Bagaimana Ibu? Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik, kabar sukacita ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan berdoa ya. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu ya. Tahu kan lagunya? Tangan ke atas, tahu kan? Ya, mulai 1, 2, 3 ya. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan di samping burung yang terbang. Tangan di depan ikan berenang. Duduk yang manis siap berdoa. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera cakram. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci kingking. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi. Sebelum kita melakukan wawancara, kita harus mengetahui. Tadi seperti yang tadi bilang tujuan itu, kita harus mengetahui langkah-langkahnya. Nah, kita harus mengetahui langkah persiapan kita sebelum berwawancara. Yang pertama, kita menentukan topik wawancara kita. Nah, yang dimaksud di sini menentukan topik wawancara. Nah, di sini kita contoh. Nanti kalian akan Ibu suruh berwawancara keluar dengan bidan. Nah, di sana nanti topik wawancara kalian tentang kesehatan tubuh. Itulah sebagai topiknya kan. Nah, tapi yang kedua itu menghubungi narasumber sebelum berwawancara. Kita harus menghubungi narasumber, apakah narasumbernya bersedia diwawancarai atau belum. Jangan kita memaksa, kami harus sekarang mewawancarai Ibu, kami harus sekarang mewawancarai Bapak. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Nah, sebelum kalian berwawancara sama narasumber, kalian harus membuat daftar pertanyaan kalian. Mencatat daftar pertanyaan kalian. Apa yang akan kalian pertanyakan sama narasumber nanti. Jangan lagi mewawancara kalian mencari informasi, tidak boleh ya. Menyiapkan alat tulis, alat perekam dan kamera. Nah, contoh nih, si A menanyakan, si B mencatat apa yang dibilang si narasumber. Atau bisa juga kalian membawa handphone untuk merekam suara. Apakah kita nggak sempat mencatat, maka kita dapat mendengar ulang dan membuat dokumentasi kamera. Itulah itu kan langkah-langkah. Nah, sikap kita saat berwawancara juga harus penting. Yang pertama, kita harus bersikap sopan santun, ramah. Yang kedua, menyapa dengan misalnya pagi Kak, pagi Bang, pagi Bu, pagi Pak. Dan ketika kalian berwawancara, kalian harus menggunakan kalimat yang jelas dan tidak bertele-tele. Itulah sikap kita berwawancara. Nah, ketika kalian bertanya sama narasumber, jangan kalian menyelah. Saat narasumber ngomong atau seorang narasumber memberi penjelasan, jangan kalian menyela ngomongannya, kalian langsung bicara. Tapi kalian harus mendengar secara detail apa yang akan disampaikan narasumber. Nah, saat juga kalian berwawancara, kalian tidak boleh tengok kiri, tengok kanan, nggak boleh. Kita harus fokus. Maksudnya bukan yang nggak bisa nengok kiri, nengok kanan ya. Maksudnya lewat mobil tengok, lewat orang tengok, nggak, tapi kita harus fokus dengan tujuan kita tadi. Nah,
Setelah kalian selesai berwawancara, kalian harus mengucapkan terima kasih Pak, terima kasih Bu, terima kasih Kak. Itulah sikap kita saat berwawancara. Apa sih saat kita berwawancara itu kita harus mengetahui informasi yang perlu kita catat itu. Yang pertama, kita tahu siapa si narasumber. Siapa si narasumber dan kapan kita adakan wawancara itu, dan kita tulis semua jawaban sesuai daftar pertanyaan tadi. Tadi kalian sebelum berwawancara, semua yang kalian tanyakan sama si narasumber kalian catat. Nah, ketika kita saat berwawancara itu sangatlah penting, sangat penting saat kita berwawancara. Yang pertama, menggunakan suara yang jelas dan tidak bertele-tele dan tidak pelan. Janganlah ngomong jangan, tapi kuat suara, tapi bukan kuat tegas, tapi kuat, lancar dan tidak bertele-tele. Nah, saat kalian bertanya, kalian harus mempertanyakan pertanyaan kalian secara jelas, jangan bertele-tele. Contohnya kalian buat pertanyaan nomor 1 ke nomor 5, tapi kalian 1, 2, 3, 4, 5 secara bagus ya, secara detail. Bahasa tubuh kita saat berwawancara itu sangat penting. Kita berdiri atau duduk dengan tegap. Yang kedua, menatap narasumber saat berbicara. Seperti yang aku bilang tadi, jangan kita tengok kanan, tengok kiri. Nah, ketika kalian menggunakan gerakan tangan, kalian menggunakan gerakan tangan itu dengan tegas dan sopan. Jangan gatep, tapi kalian menggunakan tangan ini dengan sopan dan menatap narasumber dengan baik. Berpenampilan sopan dan rapi. Sebelum kalian pergi berwawancara, kalian harus percaya diri. Kalian persiapkan diri kalian. Terus sebelum kalian pergi berwawancara, kalian harus mempelajari semua daftar pertanyaan kalian. Mengulang pertanyaan kalian sebelum berwawancara. Nah, untuk kalian lebih paham dengan yang Ibu maksud, Ibu akan tampilkan sebuah video. Baiklah, sekarang mari kita lihat contoh wawancara sederhana berikut. Assalamualaikum, selamat sore Kak Putri Andini. Waalaikumsalam, selamat sore juga Dek. Perkenalkan, saya Gita Sari. Saya siswa SD 02. Saya ingin mewawancarai kakak tentang makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kita. Silakan Gita, kakak senang sekali bisa berbagi ilmu. Sebelumnya, bolehkah saya tahu apa hobi kakak? Tentu, kakak hobi sekali menanam bunga, sayuran, dan buah-buahan di pekarangan rumah. Wah, kakak hebat. Ini berkaitan juga dengan topik wawancara kita. Tumbuhan apa saja yang terdapat di lingkungan kita ini, Kak? Tumbuhan yang ada di lingkungan kita sangat beragam. Ada tanaman buah, tanaman hias, maupun tumbuhan liar. Tanaman buah yang banyak ditanam warga sini, misalnya pohon mangga, jambu air, pepaya,
dan rambutan. Ada juga tanaman hias seperti pohon mawar, bougainville, dan anggrek. Tumbuhan liar tumbuh di beberapa rumah yang tidak ditempati warga. Misalnya rumput dan putri malu. Menurut pengamatan kakak, sudahkah warga melaksanakan kewajibannya untuk memelihara makhluk hidup di sekitar lingkungan kita? Menurut kakak, warga sini sudah melaksanakan kewajibannya dengan sangat baik. Tanaman dirawat dengan baik, yaitu disiram dan dipupuk secara teratur. Kamu tentu dapat melihat rumah-rumah di sini sangat asri, karena keberadaan tanaman itu, bukan? Iya, benar Kak. Itu salah satu fungsi tanaman, bukan? Membuat suasana menjadi asri. Benar sekali Gita. Kamu tentu dapat membayangkan jika di lingkungan kita ini jarang tanaman. Tentu akan terasa gersang. Suasana akan terasa tidak nyaman. Baiklah, saya rasa pertanyaan saya sudah cukup, Kak. Saya mohon diri dulu, dan terima kasih atas waktu Kakak. Saya minta maaf jika ada ucapan saya yang tidak berkenan. Gita, Kakak senang bisa membantumu. Nah, setelah kalian tonton videonya kan, udah lebih paham kan? Setelah tonton video contoh wawancara tadi kan? Nah, Ibu minta kalian secara berkelompok membuat daftar pertanyaan kalian dengan tokoh yang berbeda. Kelompok 1 tentang guru, kelompok 2 bidan, kelompok 3 kantin sekolah, kelompok 4 ke pasar. Ngerti semua kan? Kalian buat secara berkelompok daftar pertanyaan kalian sebelum kalian pergi berwawancara. Nanti setelah kalian siap menulis atau berdiskusi tentang topik yang ibu sampaikan, maka nanti berkelompok ibu suruh ke depan untuk membacakan. Apakah pertanyaannya udah bisa untuk langsung dipertanyakan ke narasumber, atau nanti masih ada yang harus kita perbaiki, ya kan? Nah, untuk itu semua mengerjakan ya secara kelompok. Oke? Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini agar kalian dapat mengetahui apa itu wawancara dan kalian dapat mengetahui langkah-langkah pelajaran kita hari ini. Menyenangkan? Tepuk tangan plus. Pelajaran kita hari ini sungguh menyenangkan. Sebagai tugas kalian pergi berwawancara, kalian cari narasumber kalian sesuai topik yang telah kalian buat tadi. Sampai sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat kita lakukan ke hari-hari berikut, dapat menjadi cermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mohon ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita hari ini.